pembelajaran sebelumnya tentang dasar-dasar pemrograman. Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang pseudocode, algoritma, dan bahasa pemrograman. Pseudocode adalah kod, atau tanda, atau cerita, yang menyerupai atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan persoalan-persoalan. Kod, atau tanda, atau cerita tersebut ditulis dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh manusia. Misal ada sebuah persoalan, di mana sistem harus menampilkan pernyataan lulus atau mengulang. Di mana dengan ketentuan, jika nilai siswa lebih besar dari 5, maka dinyatakan lulus. Sebaliknya, jika nilai siswa kurang dari atau sama dengan 5, maka siswa harus mengulang. Bila ditulis dalam bentuk pseudo kod dapat ditulis sebagai berikut. Jika nilai A lebih besar dari 5, maka menampilkan lulus. Selain itu, maka menampilkan mengulang. Bila ditulis dalam bentuk algoritma, dapat ditulis sebagai berikut. If A equal or greater than 5, then write lulus, else write mengulang. Dari contoh ini, terlihat suatu pemecahan masalah dapat ditulis dalam bentuk pseudocode yang sangat dekat dengan bahasa sehari-hari dan dapat pula ditulis dalam bentuk algoritma, iaitu susunan instruksi-instruksi yang lebih dekat dengan bahasa pemrograman komputer. Algoritma ini terdiri dari instruksi-instruksi. Walaupun instruksi-instruksi ini ditulis dalam kodi-kodi yang mendekati bahasa pemrograman komputer, tetapi komputer tidak mengerti dan tidak dapat melaksanakan instruksi tersebut. Komputer hanya mengerti jika instruksi tersebut ditulis dalam suatu bahasa yang disebut bahasa pemrograman. Berikut ini diberikan contoh bahasa pemrograman sebagai padanan algoritma di atas. Dalam bahasa JavaScript, diketahui, value variabel A sama dengan 7. If A greater or equal 5, console.log lulus, else console.log mengulang. Dari gambar ini, bisa kita amati bahawa instruksi-instruksi dalam algoritma sengaja dibuat mendekati instruksi yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Sehingga apabila telah ditulis algoritma penyelesaian suatu masalah, maka dengan mudah algoritma tersebut dikonversi ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Saat ini perusahaan kecil hingga besar umumnya telah memiliki sistem informasi. Seluruh sistem informasi yang terdapat pada perusahaan sangat memerlukan data. Artinya, antara sistem informasi dengan data memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jika kita bicara mengenai data maka selanjutnya akan muncul suatu istilah database atau basis data. Pada video berikutnya, kita akan belajar tentang basis data, struktur navigasi, entity relationship diagram, dan logical relational diagram.